Oke, kita lanjut lagi. Welcome back to another daily coding videos dari Usni Coding kayak biasa. Kita lanjut lagi guys. Di sini. Ini kan kita udah bikin map nih ya. Udah bikin map kita sendiri dan kita coba lihat nih contoh codingannya. Bener gak sih codingan yang ada di sini itu ngefollow map yang udah kita buat. Itu buat ngevalidasi. Nih sekarang ada create a block ya namanya. Nah, dia bilang tadi block kan itu adalah sebuah kelas ya. Ini juga adalah counter block, extend block ya kan. Berarti ini tervalidasi ya. Dia adalah sebuah kelas dan dia sudah ngomong extend block base. Jadi di sini block ini nanti kalau teman-teman cari nanti dia bakal extend block base dan dia nanti akan somehow ketemu sama akar atasnya gitu ya. Yang kelas itu nanti bakal sama dengan qubit. Kemudian block itu menggunakan event. Nah, di sini kita butuh yang namanya nih event. Nih, dia bikin event. Oh, ternyata kalau kita lihat lagi di dalam sini, event itu ternyata juga kelas ya. Berarti kita harus ini tambahin detail lagi nih. Kelas. Jadi nggak cuma bloknya, tapi event juga adalah kelas gitu ya. Event adalah kelas, kemudian karena dia pakai gini ya, kelas. Kemudian ada state juga. Nah, state juga ternyata di sini state-nya itu based on notifies block to increment state. Oh, ini enggak ya. Dia punya event 2 nih. Event 2 pakai kelas ya. Berarti event itu bisa lebih dari ini satu doang ya. Dia mengextend counter event namanya adalah counter increment press. Oke, ada event nih. Event adalah kelas, kemudian ada counter block. Ini ada block juga adalah sebuah kelas, benar. Kemudian dia mengextend block. Nah, ini ada extend block base. Di dalam sini, kalau teman-teman baca lebih jauh ya, sedikit ya. Counter block which handles converting event into integer. Jadi, dia mengconvert event menjadi integer. Nah, ya, di sini adalah inputnya apa, eventnya apa, terus nanti yang berubah itu apa ini. Jadi, contoh di sini yang masuknya itu adalah event, keluarnya adalah integer. Kemudian di sini nanti ada proses mappingnya yang ada di dalam sini tadi. Oke, jadi di sini muncul lagi the initial state of the counter block is 0. Jadi sama ya. Ternyata tapi di sini dia tidak bilang nggak kayak dia nggak nge-state kayak di qubit kemarin ya. Kalau di qubit kemarin kan ada ini initial state ya kalau nggak salah. Nih, ada require initial state, tapi nggak tahu nih. Kalau kita lihat codingannya, dia sama-sama require initial state sih. Kalau kita lihat seperti ini ya. Nih, dia inisialnya ada 0. Kemudian, when the counter increment press, event is added. Jadi ketika on counter increment state press, dia bakal meminta event dan mengeluarkan emit. Nah, ini yang di sini ya. Ada event masuk, men-trigger on event. Event transformernya itu ini sepertinya ya. On ini, ketika ada event ini akan dilakukan ini gitu. Dan event handlersnya adalah ini. Nih, di sini nanti ada emitnya. Emitnya akan memanggil on transition dan kita bakal panggil next state-nya. Dan ini straight to the point sih, mirip sama dengan yang ada di kita sini. Jadi kita lihat lagi ya, kita ulang lagi. Ada class eventnya, jadi ada event. Nih ada event, di sini ada event, di sini ada event. Kemudian dia itu adalah class. Ini juga ada block adalah kelas nih. Terus block itu nanti mempunyai input gitu ya. Inputnya event, keluarannya adalah state. Jadi event masuk, keluar state. Nah, di sini. Kemudian dia punya inisial ya sama nih. Kayak ini perlu deh, initial state. Cuma perlu nggak ya kita taruh sini ya? Nanti aja ya. Kita pastiin dulu. Terus nanti di sini ini yang on ini itu adalah ininya, transformernya. Kemudian yang ini adalah function ini itu adalah event handlernya. Yang dimana di dalam event handler itu kita memanggil function emitnya. Di sini nih si emit. Kemudian si emit ini kalau kita panggil nanti dia bakal masuk ke on transition dan perubahan state. Sama kayak gitu. Di sini dia pakai apa ini? Usingnya dia menginstant new blocknya, kemudian panggil state-nya, kemudian tambahin event, nanti dia await, keluarlah eventnya apa gitu ya. Kenapa pakai await di sini? Karena dia ada delay ini, ya nggak masalah sih ini.
Kenapa ya? Itu ya. Nanti kalau bingung, jadi kadang tutorial itu dia apa ya? eh, Aneh-aneh gitu. Kalau kamu belum paham ini nanti jadi bingung loh. Kenapa kok ada async? Kenapa kok ada await gitu ya? Ini nggak masalah. Eh, Observingnya sama ya. Kita punya tadi apa? Event-event tadi ada on event. Oh, nggak ada ya. On event nih ada. On change juga ada. On transition. Nah, ini on transition. Yang kurang disebutkan adalah on change sama on error ya. Oke, tadi berarti map kita kurang nih. Nanti ada on change. On change. Dan ada yang ini yang kurang ya. Kita nggak tahu taruh mana tadi nih. On error. Ini gunanya untuk mengobserve proses yang ada di dalam bloknya. Kemudian udah selesai. Udah, ya gini doang guys. Gampang ya. Blok nggak sampai ini 5 menit kalau sudah paham ininya. Cara membuatnya. Jadi nanti someday nanti kalau teman-teman menghadapi saya mau bikin blog, blognya business logicnya blog ya, bukan blog. Nah, ini ada blog, berarti kamu harus bikin apa ya? Saya harus bikin kelas, ya kan? Terus kelas itu adalah gunanya apa? Mentransform event menjadi state. Berarti inputnya event, keluarnya state. Habis gitu, di dalam situ harus ada apa? Ada transformernya, ada emitnya, ada transitionnya, udah selesai. Terus, ya sama kayak gini ya. Yang ini, masuk event, ya kan, diproses, keluarnya state. Dah, sesederhana itu. Tapi kita belum bahas yang bagian sini ya, karena nanti ini butuh data, repository, segala macam. Tapi sesederhana itu aja. Kalau misalkan kita nanti mau implement ini ke counter, kita bisa implement ini dengan lebih mudah setelah kita paham prosesnya ini. Nah, nanti coba saya bakal buatin sebuah apa ya, konklusi dari map yang kita buat ini. Kalau misalkan mau pakai qubit, apa yang harus ada? Kalau mau pakai blok, apa yang harus ada? Step by stepnya. Nah, itu tinggal diisi, selesai. Nah, tapi itu untuk anak yang baru belajar ya. Nanti kalau teman-teman sudah lainnya gitu, nanti nggak usah butuh framework itu lagi. Ini sama kayak apa ya, bikin persamaan kimia gitu. Di awal itu harus menyeimbangkan antara kiri dan kanan. Ini kalau masih ingat ya. Kalau mungkin masih di SMA masih diajarin apa enggak gitu ya. Kiri dan kanan, terus bikin persamaan matematikanya A, B, C, X kiri, X sama dengan Y segala macam. Tapi nanti kalau sudah biasa gitu menyamakan angka di persamaan kimia itu nggak usah pakai rumus-rumus, tinggal jalan aja. Nah, ini nanti tak ajarin dulu cara bikin rumusnya, paham. Habis gitu baru kita masuk ke proses pekerjaannya yang in real world. Jadi nggak terlalu teoritis. Tapi teoritisnya itu perlu untuk menanamkan konsep ke teman-teman gimana caranya menghandle sesuatu baik dengan qubit atau dengan blok. Oke. See you in the next videos. Thank you sudah support Dosen Ngoding. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Diberitahu ke teman-temannya channelnya, join ke community-nya, dan jangan lupa kalau mau support juga ada dana gitu kan, support dengan beli course saya di Udemy dengan link yang ada di deskripsi. Oke, see you in the next videos. Ini kita selesaikan, anggap di sini teorinya. Nanti kita bakal susun framework berpikirnya. Dan di next video kita bakal bahas gimana cara bikin counter app dengan qubit. Oke, see you in the next videos guys.